warahmatullahi wabarakatuh. Halo sang pemimpin, apa kabar nih hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Selamat bergabung di talk show bareng saya, Salwa dari kelas 10 Assalam. Nah, kali ini Salwa nggak sendiri nih, karena Salwa ditemenin sama Kina dan juga Almer. Say hi dulu dong. Halo. Nah, Kina dan Almer ini merupakan kader lingkungan dari SMA Al Muslim nih teman-teman. Sang pemimpin, tahu nggak sih tanggal 5 November kali ini kita merayakan apa? Nah, kita sedang merayakan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional atau HCPSN. Nah, kira-kira HCPSN itu apa sih? Dan langkah apa yang bisa kita lakukan untuk merayakan HCPSN? Kita langsung aja ngobrol Kenya dan Almer juga kali ya. Kenya dulu nih, kira-kira HCPSN itu apa sih? Dan bagaimana awal terbentuknya HCPSN? Oke, jadi HCPSN itu sesuai dengan keputusan Presiden nomor 4 pada tahun 1993 yang disampaikan langsung oleh Presiden Soeharto. Jadi dalam pidatonya itu beliau ingin satu hari di mana kita semua itu bisa menimbulkan atau menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan, flora dan fauna di Indonesia. Oleh karena itu, beliau menetapkan 5 November sebagai Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional Indonesia. Gitu ya, oke. Oh iya, akhir-akhir ini tuh kan media sosial itu sering banget dijadikan sebagai sarana komunikasi, juga mencari informasi. Tapi pasti ada aja kan oknum-oknum yang salah menyalahgunakan media sosial itu. Nah, yang jadi pembicaraan kita kali ini tuh tentang satwa liar di Indonesia yang banyak dijadikan konten di medsos dalam hal negatif. Menurut Kenya sendiri gimana tuh? Kalau sampai satwa liar dijadikan konten itu sebenarnya aku nggak setuju banget sih, karena mereka kan satwa liar ya, itu sangat mengganggu konservasi tentunya ya. Jangankan dijadikan konten deh, kalau misal monyet itu kayak topeng monyet gitu kan, mereka dipaksa untuk berpakaian, terus melakukan atraksi dan segala macam, itu aja sebenarnya udah nggak boleh. Itu mereka kan berarti bertindak tidak sesuai dengan habitatnya gitu kan, tidak sesuai dengan identitas mereka sebagai satwa liar gitu. Terus memelihara hewan untuk dijadikan konten itu kan juga bisa mempengaruhi viewers ya Sal, apalagi konten kreator dengan jumlah viewers yang banyak. Jadi mereka itu bakal berpikir bahwa oh ternyata boleh ya memelihara satwa liar kalau udah legal izinnya gitu. Tapi kan itu tetap nggak boleh karena itu sangat mengganggu konservasi. Nah, kemudian peneliti satwa liar itu juga berpendapat kalau misal satwa liar dipelihara itu mereka juga akan kehilangan peran ekologinya gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman, pemeliharaan satwa liar itu dilarang. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut ya, karena bisa merusak ekosistem juga menyebabkan kepunahan dari satwa liar itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang kepunahan nih, aku mau nanya nih sekarang sama Alma aja kali ya. Kira-kira ada nggak sih contoh ancaman dari kepunahan itu sendiri di negara kita? Nah, untuk menanggapi pertanyaan Salwa, nah pertama-tama ya, di berbagai belahan di dunia ini sendiri, puspa dan satwa liar itu sedikit banget tempat buat mereka tinggal yang masih belum merasakan dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Nah, jadi manusia itu kan udah menjajahi bumi ya, udah menjadi spesies yang dominan di permukaan bumi ini. Sehingga mereka tuh meninggalkan jejak di mana setiap mereka itu berpindah tempat, mereka tuh bakalan tinggal di berbagai tempat di permukaan bumi ini. Nah, jadi setiap aktivitas yang manusia lakukan itu ada beberapa dampak buruk bagi lingkungan juga. Nah, di ekosistem yang sudah melemah ini itu banyak banget dampak buruk yang diakibatkan oleh aktivitas manusia ini, sehingga itu semakin melemahkan ekosistem yang dari awalnya tuh sudah mulai melemah seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu dampak buruk yang sudah bisa kita lihat itu adalah hilangnya habitat dari satwa-satwa yang ada saat ini. Nah, jadi kan puspa-puspa ini itu kan juga bisa digunakan bagi satwanya sebagai habitatnya mereka sendiri. Contohnya seperti orangutan yang tinggal di pepohonan yang ada di Sumatera dan Kalimantan, seperti itu. Nah, untuk hilangnya habitat ini itu bisa kita lihat saat ini itu perpindahan dari hutan hujan menjadi perkebunan kelapa sawit. Nah, selama pembangunannya sendiri itu tuh hutannya ini kan dibakar. Nah, dalam proses pembakaran ini itu juga melepaskan polusi ke udara, lalu juga akan mengurangi kesuburan tanah setelah ditanami kembali oleh kelapa sawit ini sendiri, seperti itu.
Lalu untuk yang kedua, itu ada permasalahan dalam perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini sendiri kan sangat berpengaruh pada suhu yang ada di permukaan bumi ini. Nah, ini tuh terutama sangat berpengaruh pada hewan yang berdarah dingin, contohnya seperti reptil atau amfibi yang endemik di Indonesia. Nah, akibatnya apa? Nah, untuk puspanya sendiri, nah satwa kan bisa menggunakan puspa ini tuh sebagai sumber makanan mereka ya. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan iklim, puspa-puspa ini tuh bisa mati sehingga rendah makanan bagi satwa liar yang ada di Indonesia untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka seperti itu. Lalu yang kedua itu reproduksinya mereka terganggu karena berhubungan dengan suhu tadi, ketidakseimbangan hormon dalam tubuh mereka sehingga reproduksi ini terganggu sehingga satwa-satwa ini tuh semakin hari itu semakin menurun populasinya seperti itu. Lalu adalah yang ketiga itu migrasi hewan yang tidak menentu. Jadi hewannya ini tuh perilakunya udah mulai keluar dari kebiasaan mereka. Contohnya seperti harimau yang sudah mulai masuk ke pemukiman warga yang tinggal berdampingan dengan alam seperti itu. Lalu yang berikutnya itu munculnya penyakit. Nah, ini juga berhubungan secara langsung dari perubahan iklim tadi, karena perubahan iklim sendiri itu juga mendorong terbentuknya atau munculnya penyakit-penyakit baru seperti itu. Lalu juga berhubungan tadi dengan perkebunan kelapa sawit itu adalah polusi. Nah, polusi ini tuh bisa dalam bentuk pencemaran terhadap udara, terhadap air, atau terhadap tanah. Nah, untuk yang terhadap udara tadi itu bisa dalam bentuk residu akibat pembakaran, contohnya seperti asap. Lalu kepada tanah itu bisa sebagai bahan kimia yang mengurangi tingkat kesuburan tanah atau organisme-organisme yang membantu tingkat kesuburan tanah, contohnya seperti cacing tanah, seperti itu. Lalu untuk di laut sendiri itu bisa kita lihat aktivitas manusia seperti pembuangan limbah ke air sehingga mengganggu ekosistem yang ada di dalam air seperti itu. Nah, untuk beberapa hal yang lainnya mungkin seperti spesies invasif yang diperkenalkan ke Indonesia. Nah, walaupun ini sekarang masih kurang dikenali oleh masyarakat, namun ada beberapa spesies invasif yang sudah mulai menyerang ekosistem yang ada di Indonesia sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam rantai makanan dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu ada eksploitasi berlebihan. Ini terutama pada kegiatan pertambangan. Ini pada hasil akhirnya juga akan menimbulkan polusi yang menyebabkan hewan-hewan ini atau satwa dan puspa-puspa lainnya itu bakalan punah seperti itu. Oh gitu ya Mer. Berarti perilaku sama kegiatan manusia itu berarti berhubungan banget ya sama yang namanya kepunahan satwa dan puspa yang ada di Indonesia. Kalau menurut Almer sendiri, apa sih perilaku manusia yang memicu terjadinya kepunahan satwa dan puspa tersebut? Nah, jadi beberapa perilaku manusia yang memicu kepunahan dari puspa dan satwa liar di Indonesia sendiri itu, yang pertama ada pengalihan habitat akibat tindakan manusia, yaitu mengubah hutan-hutan menjadi daerah industrial dan pemukiman manusia. Nah, jadi seiring meningkatnya populasi manusia itu jumlah kebutuhan kan juga semakin meningkat. Lalu yang kedua ada perburuan liar. Nah, ini tuh yang diambil bisa dalam bentuk kulit, daging, tulang, gigi, cula, tanduk dan yang lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada penangkapan atau perpindahan hewan asli dari habitat ini ke habitat yang lainnya. Nah, hal ini tuh maksudnya yaitu memindahkan hewan-hewan liar itu ke kebun binatang atau habitat yang tidak semestinya. Nah, jika tidak dilakukan secara profesional, ini tuh perpindahannya tuh akan berdampak buruk pada hewan tersebut sehingga hewan itu tidak akan bertahan lama setelah hewannya ini dipindahkan seperti itu. Lalu untuk yang keempat itu ada pengenalan hewan baru. Jadi kayak ini tuh spesies invasif gitu ya, masuk ke habitat ini sehingga mengganggu ekosistem yang sebenarnya sudah seharusnya sesuai tatanannya seperti itu. Nah, lalu untuk yang berikutnya itu ada deforestasi. Nah, deforestasi ini tuh juga menyebabkan bencana alam akibat tindakan manusia ini sendiri. Contohnya apa? Seperti banjir, longsor, dan yang lain-lainnya. Ini juga berdampak buruk pada puspa dan satwanya secara langsung. Lalu untuk yang berikutnya tuh ada penggunaan pestisida, fungisida, atau bahan kimia berbahaya lainnya.
Nah, seperti yang kita tahu, organisme-organisme seperti serangga yang bermanfaat bagi pertumbuhan puspa itu bisa mati karena penggunaan bahan-bahan kimia seperti ini, sehingga tidak menunjang terbentuknya ekosistem yang berkeseimbangan untuk keberlangsungan puspa dan satwa seperti itu. Lalu untuk yang terakhir itu ada ekstrak sumber daya pertambangan, terutama dalam pertambangan ya, itu menimbulkan banyak polusi, mengubah susunan tanah dan lain-lain sehingga tidak menunjang kehidupan bagi puspa dan satwa liar seperti itu. Gitu Mer. Kamu kira-kira ada nggak sih solusi yang bisa kita pakai, kita terapkan untuk mengatasi masalah kepunahan itu? Nah, jadi beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk mencegah permasalahan mengenai puspa dan satwa liar yang ada di Indonesia, itu yang pertama bisa kita lakukan perlindungan habitat asli, yaitu dengan habitat yang sudah terjaga, itu kita lindungi, lalu juga bisa melakukan pengendalian spesies dari satwa-satwa liar yang sudah mulai terancam punah oleh lembaga legislatif pemerintah. Lalu untuk yang kedua, kita bisa membangun Taman Nasional, Suaka Marga Satwa atau cagar alam untuk melestarikan spesies-spesies dari puspa dan satwa liar ini. Lalu untuk yang terakhir, kita bisa mendukung, mempromosikan atau mungkin bisa bergabung pada organisasi atau komunitas pecinta peduli satwa dan puspa yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, jadi itu ya teman-teman solusi-solusi yang bisa diimplementasikan untuk mengatasi terjadinya kepunahan-kepunahan yang ada di Indonesia. Oke, dari tadi kita kan ngomongin tentang puspa dan satwa terus nih. Saya mau tanya dong ke Kenya sekarang. Kenya punya nggak sih puspa dan satwa yang dipelihara di rumah? Ada dong. Kalau satunya sendiri di rumahku itu ada burung perkutut. Kalau untuk puspanya ada banyak sih, ada lidah buaya, ada daun bidara, ada kunyit hitam, ada kamboja, anggrek juga ada. Wah, banyak banget ya. Kira-kira kayaknya punya nggak sih tips-tips gitu buat teman-teman yang ada di rumah nih? Mungkin ada yang mau memelihara juga untuk cara merawatnya, cara melestarikannya di rumah. Itu gimana sih caranya? Jadi kalau untuk tips itu sebenarnya sesuai dengan jenis tanamannya sih, jenis tanaman yang bakal kalian pelihara di rumah. Tapi ada beberapa tipsnya itu kalau misalkan tanaman kalian itu jenis tanaman yang butuh sinar matahari lebih, ya usahakan letakkan tanaman itu di bawah sinar matahari, karena setiap tanaman itu paling tidak membutuhkan sinar matahari sebanyak 6-8 jam. Tapi ada juga tanaman yang membutuhkan sinar matahari itu sebanyak 2-4 jam. Bahkan di tanaman yang tumbuh di daerah yang lembab dan teduh itu juga butuh sinar matahari sebenarnya. Terus yang kedua itu jangan lupa rapikan dan pangkas tanaman kalian ya, karena untuk menghindari pertumbuhan tanaman yang nggak wajar gitu. Misal ada yang keluar dari potnya gitu, itu juga kan mengurangi estetika, jadi lebih baiknya dipangkas dan dirapikan. Kemudian untuk yang terakhir itu usahakan jangan menyiram tanaman dengan sesuatu yang manis gitu. Misal ada sisa kopi atau teh dibuang ke tanaman, itu nggak boleh ya, karena nanti dapat menarik serangga-serangga misalnya semut gitu. Jadi mereka bakal bersarang di tanahnya itu dan merusak akar dari tanaman tersebut. Jadi tanamannya udah nggak subur lagi. Oke, makasih banyak loh ya kayaknya. Mungkin teman-teman di rumah sana ada yang jadi termotivasi untuk memelihara tanaman-tanaman yang tadi udah kayaknya sebutin. Oh iya, kayaknya udah cukup lama nggak sih kita ngobrol-ngobrol kali ini? Sebagai penutup nih, saya mau minta pesan-pesan nih dari Kenya dan Almer untuk teman-teman yang sedang menonton, mungkin sebagai peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional kali ini. Nah, jadi jangan lupa untuk mencintai diri sendiri ya, karena kita merupakan bagian dari satwa dan puspa liar ini juga. Kita memiliki kontrol atas apa yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita harus memiliki kepedulian untuk mengubah bumi ini ke depannya menjadi lebih baik, seperti itu. Iya, betul banget. Jadi jangan sekali-sekali kita merusak apa yang ada di sekitar kita, karena kita itu nggak mungkin jadi makhluk hidup yang sempurna tanpa bantuan lingkungan sekitar kita, termasuk flora dan fauna. Karena kita adalah tamu ya di bumi ini, dan kita harus bisa menjaga sikap kita dengan turut melestarikan apa yang sudah ada di bumi ini.
Nah, jadi gitu ya teman-teman. Sebagai pemuda yang maju, kita harus bisa melestarikan Puspada Satwa yang ada di Indonesia. Hidup Puspada Satwa. Oke, jadi sepertinya berakhir sudah talk show kita kali ini. Sampai jumpa di program Kadar Lingkungan yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.